Baik adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah yang Kafiki cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada sore hari ini bersyukur banget kepada Allah karena Allah yang maha baik masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang kita miliki apa? Yang pertama adik-adik, Allah masih bisa memberikan kita penglihatan. Ada nggak yang matanya tertutup satu di antara kalian? Nggak ada kan? Lalu yang kedua, Allah masih berikan kepada kita nikmat pendengaran, ya, pendengaran. Kita bisa mendengar suara jangkrik, suara kodok, suara burung, suara angin, dan lain-lain. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu lisan, mulut, yang kita menggunakan mulut dan lisan tersebut untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah dan juga membaca Al-Quran serta berkata-kata yang baik dan benar. Dan juga adik-adik rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang paling penting di antara nikmat-nikmat itu, yaitu adalah nikmat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan membuka pertama kali pintu surga untuk kita. Masya Allah. Maka kita bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, setelah pada pertemuan yang lalu, pada pekan yang kemarin, ya, kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama, muqaddimah, yaitu tentang apa sih rukun iman itu, ada berapa sih jumlahnya, dan juga kita sudah membahas pengertian atau arti rukun, arti iman, ya. Dan juga kita sudah membahas Allah itu Maha Pencipta. Lalu kemarin Kak Vicky membawakan kisah dua orang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Dan juga kemarin Kak Vicky sudah memberikan kisah tentang seorang ulama yang masyhur yang bernama Imam Abu Hanifah, yang berdebat dengan orang-orang ateis yang mereka mengatakan kalau alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, ya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita memasuki daurah hari yang kedua dan kita akan melanjutkan pembahasan pada poin C, ya, yaitu di halaman 8. Kalian silakan lihat yang ada modulnya atau handoutnya, halaman 8 poin C. Apa tuh Kak Vicky? Yaitu Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Masya Allah, ya. Kalau misalkan nih adik-adik kita kenalan sama orang, misalkan nama orang itu namanya bagus sekali. Misalkan kita kenalan sama teman kita yang baru, hai, nama kamu siapa? Nama aku misalkan Zainab.
Masya Allah, namanya bagus ya. Hai, nama kamu siapa? Nama aku Ahmad. Masya Allah, nama kamu bagus. Nah, ternyata Tuhan kita Allah Jalla Jalaluh, Allah la ilaha illa anta, Allah al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, ya, memiliki nama-nama yang lebih indah adik-adik rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, yang artinya dan Allah yang memiliki asmaul husna, yaitu nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang indah itu, ya. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Kalau misalkan angka 100 dikurangin 1 sama dengan 99. Lalu kata beliau, barang siapa yang menghitungnya, maksudnya apa? Mengimaninya, menghafalnya, dan berdoa dengannya, maka dia akan masuk surga. Masya Allah, ya. Makanya nih adik-adik, kalau misalkan kita ingin sesuatu, ya, kita mintanya kepada Umi nih, misalkan kita mau jajan, kita mau beli es krim misalkan adik-adik, kita mintanya kan sama Umi kan ya, atau sama Abi kan ya, yang ada di rumah ya. Kita minta sama Abi atau sama Umi ya, kita bilang sama Abi sama Umi, Abi ganteng, Umi cantik, aku mau beli es krim dong, boleh nggak? Masya Allah. Pasti kalau Abi kita dibilang Abi ganteng, Umi cantik, pasti Abi dan Umi kita akan merasa senang. Atau kita bilang Abi yang baik hati, Umi yang baik hati, ya, pasti Abi dan Umi kita akan merasa tersanjung adik-adik. Nah, juga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita minta sesuatu kepada Allah, berdoa, ya Allah yang maha baik, ya Allah yang maha suci, ya Allah yang maha besar, aku mau sepeda baru ya Allah, aku mau baju baru ya Allah, aku mau mainan baru ya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengar doa kita. Wah, ada anak soleh tuh yang lagi berdoa. Aduh, dia menyebut-nyebut nama aku, dia menyebut-nyebut namaku yang indah dan sempurna. Masya Allah, ini anak siapa ya? Kira-kira begitu adik-adik. Nah, sebentar ya, Pak Fikri, Kak lanjutkan ya. Nah, tadi setelah kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita berdoa adik-adik rahimani wa rahimakumullah dengan nama-nama Allah yang maha sempurna dan maha indah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cepat mengabulkan doa-doa kita ya. Dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah, itulah ya rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, kesimpulannya terkait dengan rukun iman kepada Allah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, pertama, Allah itu ada. Lalu Allah itu yang berhak kita sembah,
yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah adalah Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Ya, itu kesimpulannya. Jadi Allah itu ada, Allah adalah zat yang berhak kita ibadahi. Yang ketiga, Allah yang menciptakan alam semesta kita ini semuanya. Dan yang keempat adalah Allah memiliki nama-nama yang indah lagi sempurna. Nah, insya Allah kita masuk pada rukun iman yang kedua. Insya Allah pada siap ya semuanya ya. Nah, rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat Allah. Adik-adik, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan badan serta akal yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini ya, yaitu pada rukun iman yang kedua ini, Pak Fikri mau mengajak kalian berkenalan dengan salah satu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya dan tidak pernah berbuat maksiat sekalipun. Masya Allah, mereka tercipta dari cahaya dan mereka diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, dan sekaligus mereka menjadi tentara-tentara Allah yang sangat kuat. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jumlah mereka itu sangat banyak sekali. Hingga langit yang kalau kita lihat di atas, langit yang luas itu penuh dengan mereka. Ya, mereka tuh sangat banyak. Dan mereka adalah makhluk yang tidak membutuhkan makan dan minum. Masya Allah, kalau kita nih nggak makan sehari aja perutnya udah bunyi keroncongan, kerucuk, 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 kerucuk. Atau kalau misalkan kita habis lari, habis main, lalu kita nggak minum, kita udah kehausan. Tetapi para malaikat tidak. Ya, makanan dan minuman para malaikat adalah tasbih, adik-adik. Mereka memuji Allah. Subhanallah, 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 subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Dan tubuh mereka sangat besar. Tubuh mereka sangat besar. Sayap mereka juga sangat banyak. Ya. Dan mereka adalah makhluk mulia yang mendapatkan tugas dan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga adik-adik rahimani wa rahimakumullah adalah makhluk-makhluk Allah yang didekatkan kedudukannya, dan mereka itu adalah disebut dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai dari poin yang pertama. Poin A yaitu adalah akun Khansa, tolong dimatikan mic-nya. Ayo, nggak boleh bercanda. Terima kasih. Nggak boleh bercanda ya. Baik. Malaikat adalah hamba sekaligus tentara Allah. Pak Fikri ulangi nih. Malaikat adalah hamba sekaligus tentara Allah. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, kalau misalkan kita lihat seorang raja nih adik-adik ya. Ada raja, ada presiden, ada pemimpin negara. Pasti mereka punya prajurit. Mereka punya alat-alat tempur, mereka punya tentara-tentara yang gagah, yang kuat, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat pun juga memiliki tentara-tentara yang hebat. Ya. Siapakah tentara-tentaranya itu? Yaitu para malaikat, adik-adik rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun. Dan orang-orang kafir dan musyrik mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih menjadikan malaikat sebagai anak. Ya, Maha suci Allah dari perkataan mereka. Sesungguhnya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita ambil pelajaran kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menganggap bahwa malaikat-malaikat Allah yang banyak itu adalah anak-anaknya Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Maha suci Allah dari perkataan mereka, adik-adik. Sesungguhnya para malaikat itu bukan anak-anaknya Allah, tetapi hamba-hamba Allah juga, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah, yaitu malaikat, jumlahnya ada berapa, kecuali Allah sendiri. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa malaikat itu ternyata adalah hamba Allah dan juga sekaligus tentara Allah, maka kita tidak boleh menjadikan para malaikat itu sebagai sesembahan yang diibadahi seperti Allah juga. Nggak boleh, hukumnya haram. Ya, misalnya jika kita tidak boleh berdoa kepada para malaikat. Contohnya nih, wahai malaikat Jibril yang baik, aku mohon agar engkau menyembuhkan sakitku. Maka nggak boleh kita berdoa kepada malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril adalah makhluk Allah yang dekat, malaikat Allah yang paling dekat dengan Allah. Ya, kita tidak boleh ya menjadikan malaikat Jibril ini sebagai tempat berdoa. Dan juga kita tidak boleh meminta rizki kepada para malaikat. Contohnya, wahai malaikat Mikail, ya wahai malaikat Mikail yang baik, berikan aku rizki yang banyak dan jadikan aku orang kaya. Nggak boleh, adik-adik. Ya, kita tidak boleh berdoa, kita tidak boleh meminta kepada para malaikat. Dan juga adik-adik, kita tidak boleh minta pertolongan kepada para malaikat. Contohnya nih, wahai para malaikat Allah yang banyak, wahai para malaikat Allah yang ada di langit yang banyak, tolong aku dong, aku sedang kesusahan dan berikan aku jalan keluar. Ini adalah doa-doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin berdoa, kita berdoa langsung aja kepada Allah. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta. Ya, maka kita tidak boleh sekali lagi berdoa memohon kepada para malaikat. Nah, adik-adik sekalian, para malaikat itu adalah tentara-tentara Allah yang siap selalu dalam menunggu perintah Allah. Bahkan malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, sekarang nih adik-adik, dia sudah meletakkan sangkakalanya di mulutnya. Udah ditempelin di mulutnya. Dan dia sudah siap menerima perintah Allah. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Israfil, wahai Israfil, tiup sangkakalamu, ya, maka malaikat Israfil langsung tiup. Begitu adik-adik. Enggak ada malaikat Israfil menawar Allah. Enggak, jangan ya Allah, jangan kasihan para manusia kalau ditegakkan hari kiamat. Enggak mau mereka. Dan mereka tidak mungkin berbuat seperti itu.
karena para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah, para malaikat sejak dahulu mereka sudah siap jika Allah memerintahkan sesuatu hal dan mereka tidak mungkin menolaknya. Banyak cerita bagaimana para malaikat itu ikut serta dalam berbagai peperangan yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingat ceritanya kisah tentang perang Badar adik-adik, yang kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang, kaum muslimin jumlahnya cuma 300-an orang adik-adik. Maka di perang tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Dan ada loh adik-adik orang-orang kafir musyrik yang mereka dibunuh oleh para malaikat. Ada tandanya. Dia disebutkan di dalam hadis ya, kalau misalkan ada orang kafir musyrik di perang Badar yang di bekas lukanya, misalkan bekas luka sayatan pedangnya, misalkan tangannya dipotong nih, tangannya kepotong adik-adik. Nah, di bekas potongannya itu seperti ada luka bakar, maka orang tersebut pasti dibunuh sama malaikat. Ya, emang Pak Fikri, malaikat bisa ngebunuh orang? Bisa, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Dan juga adik-adik rahimani wa rahimakumullah, kalau kalian ingat tentang kisah Nabi Musa, saat Nabi Musa dengan Bani Israel ingin menyeberangi Laut Merah, ya, kalian pasti tahu ada malaikat Jibril yang membantu kaum Nabi Musa alaihi salam. Yaitu malaikat Jibril turun ke dasar laut adik-adik untuk mencari Fir'aun. Mau ngapain Pak Fikri malaikat Jibril masuk ke dalam laut? Untuk menyumpal, untuk menutup mulutnya Fir'aun agar tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena apa? Karena malaikat Jibril sudah sangat benci dengan perilakunya Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan adik-adik. Ya. Nah, begitu. Dan juga adik-adik rahimani wa rahimakumullah, dulu sewaktu ya manusia belum diciptakan, ya dikisahkan oleh para ulama tafsir, ada peperangan yang sangat besar. Peperangan apa Pak Fikri? Peperangan antara malaikat dan bangsa jin dari kalangan setan adik-adik. Jadi malaikat perang melawan bangsa jin, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan para malaikat menang. Akhirnya apa adik-adik? Makanya bangsa jin sekarang tinggalnya ada di mana? Ada di atas samudra, ada di pegunungan, ada di hutan. Mereka tinggalnya di daerah-daerah seperti itu. Ya. Begitu adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya malaikat adik-adik pada poin B di halaman 11 ya. Malaikat bukan anak-anak Allah. Nih, dengerin adik-adik ya. Pak Fikri ulangi nih. Malaikat bukan anak-anak Allah. Ya. Kalian perlu tahu adik-adik rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah itu tidak punya anak, dan juga Allah itu tidak dilahirkan, karena Allah adalah Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas. Ya, ada yang mau baca nggak ayatnya? Siapa yang mau baca ayatnya nih? Di surat Al-Ikhlas. Silakan Ifa. Silakan Ifa. Ayo Ifa silakan baca. Ayatnya apa? Silakan. Surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga.
Iya, artinya apa, Iva? Nah, bagus sekali. Barakallahu fiki, mumtazah. Masya Allah. Baik, sekarang matikan kembali ya mikrofonnya. Jazakillah khairan. Az-Zahra tolong dimatikan akunnya, apa namanya, mic-nya. Iya, jazakillah. Baik, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Tadi Iva sudah baca tuh ayatnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak memiliki anak dan tidak pula dilahirkan. Maksudnya Allah itu tidak punya ayah dan ibu, adik-adik. Ya, makanya kalian tidak boleh mengatakan kalau Allah itu dilahirkan. Ya, ada loh agama-agama yang mengatakan Tuhan itu punya ayah, Tuhan itu punya ibu. Maka agama seperti ini tidak boleh kita ikuti. Karena Allah Tuhan kita itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Allah tidak butuh ayah, Allah tidak butuh ibu, Allah tidak butuh anak. Nah, orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW menganggap para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, adik-adik, wa qalu ittakhadar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun, yang artinya, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik berkata, Allah yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai anak. Maha suci Allah, kata Allah, adik-adik, ya, atas apa yang mereka katakan. Sebenarnya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi sekali lagi kita tidak boleh punya keyakinan kalau malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat semuanya, kalau mereka itu adalah anak-anak Allah. Kita nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Malaikat adalah hamba-hamba Allah sekaligus tentara-tentaranya Allah, ya. Lalu adik-adik, poin berikutnya, dan ini adalah poin terakhir di hari ini. Poin C, nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, adik-adik, kalian hafalkan ya. Nah, adik-adik, ternyata para malaikat itu memiliki nama dan tugasnya masing-masing. Yuk nih, kalian harus hafalkan ya. Yang pertama, malaikat Jibril alaihi salam bertugas menyampaikan wahyu Allah. Malaikat Jibril alaihi salam bertugas menyampaikan wahyu Allah. Ya, Pak Fikri ulangi nih. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah. Kalau mau nanya nanti ya di akhir sesi ya. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan, adik-adik. Ya, sebenarnya malaikat Mikail tugasnya banyak, tapi Pak Fikri cuma sebutin satu aja, ya, biar kalian nggak bingung. Sebenarnya malaikat Mikail itu tugasnya apa sih? Gitu. Tapi Pak Fikri sebutin satu aja biar kalian bisa mengingatnya. Jadi kalau kalian lihat hujan nih adik-adik nih, wah, itu ya atas perintah Allah kepada malaikat Mikail. Lalu yang ketiga, malaikat Israfil. Nanti Kak Pak Fikri itu ya, nanti Pak Fikri screenshot ya, di-share di grup ya. Malaikat Israfil alaihi salam bertugas meniup sangkakala. Sangkakala itu apa Pak Fikri? Sangkakala kata para ulama bentuknya seperti trompet adik-adik. Tapi trompetnya itu unik, melengkung begitu. Oh, dan besar tentunya. Tugasnya apa tuh? Tugasnya kalau misalkan trompet sangkakala itu ditiup,
maka seketika adik-adik alam semesta ini hancur, semua makhluk hidup meninggal, ya begitu. Nanti ada ceritanya di rukun iman yang hari kiamat, ya, beriman kepada hari kiamat. Nah, yang keempat, malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa, mencabut ruh setiap makhluk Allah. Ada yang bilang katanya malaikat Israel. Nah, ini riwayatnya lemah adik-adik, ya. Jadi namanya yang benar kata para ulama malaikat maut, ya begitu. Yang kelima, malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya adalah menjaga neraka. Ya, yang keenam, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Dan yang ketujuh, malaikat Munkar wa Nakir yang bertugas untuk memberikan 3 pertanyaan di alam kubur. Ya, begitu adik-adik. Pertanyaannya apa Pak Fikih? Pertanyaannya apa? Nanti ada. Ya, nanti Pak Fikih jelasin ketika penjelasan rukun iman kepada hari akhir adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah poin-poin penting terkait pembahasan rukun iman kepada para malaikat. Yang pertama tadi kita review sedikit adik-adik, ya, kita ulang lagi ya. Poin yang pertama, malaikat adalah hamba sekaligus tentaranya Allah. Lalu yang kedua, ya, malaikat bukan anak-anaknya Allah. Yang ketiga tadi, malaikat itu punya nama dan juga punya tugas, ya. Nah, itulah yang bisa Pak Fikih sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, dan juga di hari Rabu nanti ada soal juga adik-adik, ya. Kalian isi ya. Dan mohon maaf pada soal sebelumnya Pak Fikih lupa memberikan kolom nama. Jadi kemungkinan soal yang kemarin akan diulang dan diberi nama, ya, biar nanti Pak Fikih bisa menilai satu persatu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Tadi katanya ada yang mau nanya. Iya, namanya siapa? Haris. Iya, Haris apa? Aduh. Pertanyaannya, Kak Vicky, kenapa sih para malaikat itu nggak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung makhluk hidupnya, gambar makhluk hidupnya, ada loncengnya, ada alat musiknya, dan juga ada jimat-jimatnya? Nah, jawabannya mudah adik-adik. Pertama, malaikat semuanya itu adalah makhluk yang taat banget kepada Allah. Jadi setiap apa yang Allah perintahkan mereka langsung siap gerak, ya Allah, kami akan laksanakan. Dan setiap apa yang Allah larang mereka langsung siap gerak, akan kami tinggalkan. Nah, jadi apa kaitannya? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melarang apa-apa yang dikehendakinya adik-adik, ya, melarang apa-apa yang dikehendakinya, para malaikat pun akan menjauhinya. Allah melarang kita kalau di rumah ada patung, ada gambar makhluk hidup, ada alat musik, nggak boleh. Terus ada jimat-jimat, penangkal-penangkal, nggak boleh. Berdosa, katanya begitu. Malaikat juga nggak mau masuk. Pas malaikat mau lewat nih, mau masuk nih ke rumah kita, mau ngasih apa, mau doain kita mungkin,
mau istighfarin kita mungkin. Pas mau masuk depan pintu rumahnya, tetot, ada patungnya, ada patung ayam. Udah gitu patung ayamnya kakinya copot satu lagi. Ya, begitu adik-adik. Dia nggak mau masuk ke situ. Nggak jadi ada patung makhluk hidupnya. Pas mau masuk rumah yang lain, tetot, ada gitar, ada piano, ada alat-alat musik. Nggak mau masuk. Pas mau masuk lagi, tetot, ada jimat di dalam rumahnya, ada benda-benda sihir. Ya, malaikat nggak mau. Pas mau masuk ke rumah berikutnya, baru mau nyampe pagernya, ada suara wuk 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 wuk, ada suara guguk. Nggak mau, ada anjingnya. Langsung pergi. Maka rumah-rumah yang seperti itu adik-adik jauh dari doa-doanya para malaikat. Ya, begitu. Makanya Kak Vicky nasehatin, kalau di rumah kalian ada benda-benda seperti itu, singkirkan. Enak loh rumah kita didoain malaikat, dijaga sama malaikat. Masya Allah. Coba kalian sewa satpam jagain rumah adik-adik, bayarnya mahal. Tapi kalau misalkan kalian membiarkan malaikat masuk ke dalam rumah, mendoakan, ya, lalu menjaga kalian dari berbagai keburukan, gratis, tis. Ya, Masya Allah. Satu pertanyaan lagi, silakan. Iya. Atan, silakan Atan. Buku apa? Atan kurang update di grup ya. Nanti Ustadz kasih ya filenya ya. Ada, nanti Ustadz kirim ke nomor kamu aja. Oke? Iya. Berikutnya yang mau tanya, ternyata Atan nanyanya nggak ada kaitannya. Iya, Amar Habibi silakan. Mau nanya lewat chat boleh. Silakan Amar Habibi. Yang lain nanti ya. Amar Habibi silakan. Iya, silakan. Oh ya, Amira, mohon maaf, soalnya nggak ada videonya. Kak Vicky kirain laki-laki, nggak taunya suaranya perempuan. Silakan. Malaikat apa? Ayo Amira, udah disiapkan belum pertanyaannya? Iya, malaikat Israfil. Yang terjadi pada bumi adalah kiamat, Amira. Masya Allah. Ya. Nah, nanti pembahasannya ada di rukun iman kepada hari akhir. Kalau sekarang dijawab, ntar nggak seru. Ya. Oke, Amira. Wa jazakillah khairan. Terus nih tadi Ivan nanya, Pak Vicky, jimat itu apa? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali nih. Adik-adik, ya, jimat itu biasanya bentuknya seperti kalung, seperti gelang, ya, seperti tulisan-tulisan. Dia digunakan untuk pertama minta perlindungan. Biasanya kalau dede bayi itu yang baru lahir nih dikasih ditaroin peniti lah, ditaroin kayak jahe-jahe gitu, namanya bangle ya kalau di Indonesia. Terus kalau ibu-ibu hamil ditaroin gunting kecil. Itu namanya jimat. Nggak boleh kita punya seperti itu, ya.
Jadi nanti ada pembahasannya. Kalian kalau yang ikut kajian rutin Pak Fikih setiap hari Ahad, itu nanti ada pembahasan-pembahasan khusus nanti ke depannya. Tapi sekarang kita itu sedang membahas atau menamatkan kisah-kisah para nabi ya. Dan juga hadis-hadis akhlak insya Allah. Baik, ada satu lagi yang ingin bertanya, silahkan. Iya, silahkan. Iya, Akilah. Namanya kayak keponakan Pak Fikih, Akilah. Apa Akilah? Iya, ada. Oh iya, nanti apa Akilah tadi kenapa? Ayah nanti Kak Vicky kirim linknya di grup yang daurah ya. Iya, kirain mau nanya. Udah ya adik-adik ya. Mau nanya juga, nanya apa Akilah? Oh iya ya, enggak Kak Vicky kirain mau nanya tentang materi. Oke adik-adik, mohon maaf ya. Kalau kalian ada pertanyaan, ya insya Allah bisa dipertanyakan pada pekan depan ya. Dan besok hari Ahad ada kajian juga jam 4 sore. Kisah Nabi Yusha ya, kisah Nabi Yusha ya. Baik, ini saja adik-adik, semoga bermanfaat dan Kak Vicky berdoa kepada Allah agar menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.